Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara membuat soal ujian di form Office kemudian diupload di kelas Microsoft Teams. Jadi yang pertama yang harus kita siapkan adalah soal-soal ujiannya. Di sini saya sudah berikan 7 contoh soal ujian yang punya tipe jadi yang akan dibuat di Microsoft Teams. Upayakan soal yang dibuat itu pilihannya itu bersusun ke bawah, kemudian sudah ada langsung kunci jawabannya seperti ini. Jadi supaya sebentar copy paste-nya itu lebih mudah. Kita login dulu di akun Microsoft Teams. Kita masuk di versi webnya office.com, kemudian kita sign in dengan menggunakan akun office.com atau akun Microsoft Teams-nya. Oke, masukkan akun Microsoft Teams-nya. Kemudian klik next, masukkan password-nya. Oke, setelah itu klik saja yes. Oke, ini sudah berhasil login. Di bagian kiri ini ada menu-menu fasilitasnya, ada Word, ada Excel, PowerPoint, Outlook, OneDrive, dan seterusnya. Jadi untuk membuat soal ujian kita pilih yang ini, yang form. Jadi silahkan pilih yang ini, form. Jadi untuk membuat soal ujian. Oke, saya pilih form. Klik saja. Nah, kemudian di sini sudah ada soal yang pernah saya buat. Yang kosong, maka tidak ada ini. Sekarang kita pilih new quiz. Oke. Kemudian di sini untitled quiz, artinya belum punya titel atau judul, kita berikan judul dulu. Saya akan kasih judul PTS ganjil. Akan saya kasih campuran, karena pelajarannya campuran. Oke, kemudian kita akan masukkan soalnya. Sebelum kita pilih jenis soalnya, kita lihat dulu soal yang pertama. Jadi untuk soal yang pertama yang akan saya input ini agak mudah. Ini tinggal kita sorot saja, kemudian Ctrl+C atau copy. Kemudian kita pilih, masuk tadi di formnya. Kita add new, pilih yang choice untuk pilihan ganda. Langsung saja paste di sini. Paste. Kemudian nomornya kita hilangkan saja. Kita hapus. Kemudian untuk option-nya, ini option 2 saya hapus saja. Kita langsung copy paste juga. Jadi option yang tadi di copy paste, ini pilihannya dihapus saja. Jadi kita hafal jawabannya seni rupa ya. Kunci jawabannya tadi C. Kemudian Ctrl+C di keyboard. Kemudian masuk kembali ke form. Di sini langsung saja paste Ctrl+V. Oke, otomatis tersusun. Kemudian kita checklist kunci jawabannya ini. Kemudian kita kasih poin. Misalkan ada 25 nomor, supaya sampai 100, ya 100 dibagi 25, 4. Saya kasih 4 poin. Kemudian di sini pilih required, artinya harus dijawab. Centang ini, jadi jawaban ini tidak akan terkirim sebelum dipilih. Kemudian saya akan shuffle option, artinya pilihannya diacak. Kemudian sebelum melanjutkan ke soal berikutnya, di bagian ini 3 titik kita bisa mengatur, misalkan di bagian setting. Jadi kita pilih option quiz-nya. Oke, di sini one. Jadi yang bisa masuk ke sini adalah yang siswa kita saja yang punya akun. Kemudian kita centang ini one response per person, hanya 1
kali menjawab saja setiap orang. Kemudian centang shuffle question. Untuk soalnya diacak. Untuk soal diacak, pilih saja shuffle question. Cukup ini saja yang kita atur. Sekarang masuk ke soal berikutnya, soal nomor 2. Sekarang tipe soal nomor 2 ini equation, soal matematika yang ada bilangan berpangkatnya. Kita sorot saja. Ctrl C atau copy. Kemudian masuk tipe soalnya sama, kita pilih choice. Cuman karena ada soal matematika, kita pilih di sini 3 titik di bawah ini ada tulisan math. Kita pilih math. Di sini kita pilih tadi soalnya, kita paste di sini. Soalnya kita paste di sini. Oh iya, mohon maaf nggak bisa dipaste soalnya. Kita paste. Ini tadi tulisannya 5/2 tambah min 3. Ini kita bisa tulis di sini. Ini bilangan berpangkatnya. Jadi kita pilih 5-nya dulu, baru X pangkat 2. Oke, kemudian ditambah. Kalau kita mau pangkatnya misalkan 3, mau diganti pilih saja. Hapus baru 3. Oke. Pangkat 3. Baik, kemudian ditambah 3 pangkat 2. Ini langsung saja kalau ada pangkat 2-nya. Oke, untuk kemudian pilih oke. Untuk memasukkan equation-nya. Nah, sekarang untuk ini kita ganti saja soalnya. Nilai dari nilai dari penjumlahan matematika berikut ini. Oke. Kemudian untuk opsi jawabannya, oke, tadi supaya A-nya nggak muncul, jawabannya 31. Ctrl C. Kemudian masuk sini. Ctrl paste. Oh, nggak bisa. Ini harus di-enter satu persatu. Karena ini berfungsi equation-nya. Kita hilangkan saja dulu. Oke. Jadi diubah jadi fx. Kemudian bagian bawah ini kita hapus saja. 4. Ini 16. Jawabannya tadi ini adalah 31. Oke. Jadi supaya bisa di copy paste, tadi dipilih sini. Oke, kalau mau di equation, pilih saja ini. Kalau mau diubah jadi question. Oke. Untuk opsinya. Kemudian kita masuk ke tipe soal berikutnya. Nah, ini yang ada gambar. Gambar ini susah di-copy. Jadi caranya untuk memasukkan gambar ini kita perbesar dulu. Kemudian kita screenshot saja. Jadi gambar ini kita screenshot dengan tombol keyboard yang kita tekan tombol ini. Yang tombol ini PRTSC, print screen. Biasanya juga di bagian bawahnya ada tulisan sysrq. Oke, ini yang kita tindis. Kita masukkan dulu di sini. Kemudian kita screenshot. Setelah di screenshot, kita masuk di
Microsoft PowerPoint untuk screenshot-nya. Oke, kita masuk di PowerPoint. Kemudian kita paste di sini. Oke, ini hasil screenshot-nya. Kita format saja. Pilih format, kemudian crop. Kita crop gambarnya. Oke, setelah di crop ini sudah jadi. Tinggal klik kanan, save as. Oke, saya simpan dalam bentuk PNG, bisa juga JPEG. Simpan di picture. Lihat, perhatikan memang lokasinya. Namanya picture 1. Save. Yes. Setelah itu kita masuk ke soalnya untuk di input. Input dulu soalnya ini, soal nomor 3. Ctrl C kayak tadi. Kemudian masuk ke Office. Kita masuk ke Office-nya. Ini kita tambah soalnya choice juga. Kemudian sini paste. Karena sudah tidak ada equation-nya, saya matikan saja equation-nya matinya. Oke, subtitle enggak ada. Oke. Kemudian ini sudah ada. Soalnya kita tambah gambar, ini insert media. Kemudian pilih image. Kemudian upload. Pilih di picture, karena tadi lokasinya di picture. Kita cari tadi picture 1. Ini dia picture 1. Open. Kita tunggu di upload gambarnya. Oke, ini saya bisa klik di sini edit yang tanda pensil. Bisa tampilannya yang large. Oke, seperti ini. Kemudian masuk. Saya mau simpan jawabannya 4/7. Ctrl C. Masuk kembali ke Office-nya. Turun ke bawah. Ini pilihannya. Paste saja. Kita pilih 4/7 jawabannya. Ini hapus. Oke, udah. Kemudian tipe soal berikutnya. Sudah masuk. Misalkan soal bahasa Indonesia yang pakai teks. Bacalah kedua teks berita berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 sama seperti tadi. Kita pilih dulu petunjuknya, Ctrl C. Petunjuk soalnya. Kemudian masuk di sini. Oke. Kita add new. Nah, sekarang ini kita pilih ini saja. Coba teks. Guys, maaf salah. Jadi tetap kita pilih yang choice. Kemudian ini tunjuknya. Kemudian bagaimana cara memasukkan teksnya? Nah, teksnya ini kita buat saja dalam bentuk gambar. Kayak tadi, kita screenshot di keyboard. Kita tekan PRTSC. Kemudian setelah itu masuk ke PowerPoint. Ini hapus saja. Kita paste. Bisa klik kanan, kemudian paste. Ini, paste gambar. Paste, Ctrl V. Kita format lagi. Di crop saja teksnya. Oke, udah jadi teksnya. Klik kanan. Save as picture. Ini kita simpan picture 2. Save. Oke, sudah tersimpan. Setelah itu kita masuk
Kita input dulu pilihannya. Ini soal nomor 4. Ctrl C. Soalnya dulu kita input sebelum gambarnya. Karena kita memasukkan soal, pilih saja di sini. Titik 3, tambah subtitle. Subtitlenya ini tadi soal nomor 4. Oke. Kita hapus nomornya, persamaan kedua teks berita. Kemudian ini saya hapus option 2-nya. Kita masuk ke sini, kembali ke soalnya. Ini saja. Oke, kemudian ini Ctrl C. Masuk ke sini. Di sini langsung saja kita paste. Oke, jawabannya tadi akibat. Kita centang. Ini poinnya otomatis tertulis tadi 4. Kemudian memasukkan gambar, kita tambah gambar di sini, insert media. Image, upload. Namanya tadi picture 2. Ini dia picture 2. Open. Oke, sementara kita tunggu. Baik, picture 2-nya sudah masuk. Oke, kita ke soal berikutnya karena soal nomor 5. Ini sambungannya tadi. Kita copy saja ini. Ctrl C. Kemudian masuk add new. Choice juga. Paste. Karena ini tidak ada subtitlenya. Kita matikan saja subtitle. Option jawabannya kita hapus. Kita copy paste juga jawabannya. Kalau misalkan kita tidak hapus ABCD-nya, nanti kita lihat tampilan Ctrl C. Ini paste saja. Maka muncul ABCD. Karena nanti ini pilihannya kita mau acak. Jadi ABCD-nya kita hilangkan supaya teracak. Ini aja. Oke. Kemudian jawabannya tadi ini untuk soal nomor 5 ini adalah kepala berita. Jadi ini kita centang. Oke, kemudian kita masuk ke soal berikutnya lagi. Nah, ini yang ada misalkan kata yang bercetak tebal atau cetak miring. Kita copy saja. Ctrl C. Kemudian masuk kembali. Add new. Choice. Ctrl paste saja. Otomatis akan tercetak tebal ini. Oke, tercetak tebal. Kalau kita mau cetak miring, ini kita sorot saja kata melihat, kemudian Ctrl I di keyboard. Atau biasa muncul ini, Ctrl I saja itu. Langsung miring. Kita mau hilangkan tebalnya, Ctrl B kembali, Ctrl B untuk tebal. Oke, ini bisa tercetak tebal. Udah. Kemudian optionnya kita masukkan. Kalau tulisan di Word sudah tercetak tebal, otomatis juga akan tercopy cetak tebalnya. Saya hapus memang ini. Kemudian ini kita Ctrl C, masuk di soalnya. Paste. Oke, kemudian jawabannya tadi kata kerja mental. Oke. Kemudian contoh soal yang terakhir tadi, tipenya soal ke-7. Kalau misalkan di sini sudah ada gambar di Word-nya, langsung saja klik kanan. Kemudian di sini ada Save as Picture. Langsung save saja picture-nya. Kemudian ini tipenya saya JPEG, karena ini JPEG otomatis picture 3. Save. Oke, maka sudah tersimpan gambarnya ini. Kita copy saja ke bawah, Ctrl C. Kemudian masuk ke sini. Tambah lagi soalnya, add new choice. Paste. Oke, ini tadi ada gambar di tengah, tidak kelihatan. Nomornya kita hapus. Masukkan dulu optionnya sebelum memasukkan gambar. Ini jawabannya D ya. 3 cm.
Optionnya Ctrl C. Kemudian masuk ke sini. Kita pilih di sini. Jangan lupa centang ini correct answer-nya. Kemudian kita masukkan gambar yang tadi. Insert media, image, upload. Jadi boleh. Picture 3. Kita cari tadi picture 3. Oke, ini dia picture 3. Open. Tunggu di upload. Kita tunggu prosesnya. Oke, ini biasanya ini tidak muncul. Kalau misalkan tidak muncul seperti ini gambarnya, kita bisa screenshot kayak tadi di PowerPoint. Ini kita perbesar sedikit. Kemudian klik print screen di keyboard. Kemudian kita masuk lagi di PowerPoint. Dihapus Ctrl V atau paste. Kita crop, ya, crop saja gambarnya. Kemudian klik kanan, save as picture, picture 3 pilih save. Oke, kemudian kita kembali ke soalnya. Karena ini tidak muncul, ini boleh kita edit atau hapus saja. Kita hapus, kemudian ganti gambarnya, image, upload ke picture 3 tadi juga yang kita pilih. Ini dia, picture 3. Kalau PNG itu lebih ringan tipenya. Oke, ini sudah muncul gambarnya. Baik, kemudian jangan lupa setelah ini selesai cek. Di sini total poinnya hanya 28. Ini total poinnya kalau benar semua. Kemudian pastikan semua nomor sudah ada tanda centang untuk kunci jawabannya ini. Sudah ada tanda centang. Kalau misalkan kita mau poinnya ini 100, berarti 100 kita bagi 7. Jadi dibagi 7, jadi harus 15 ya, satu nomor. Oke, kemudian kita preview di sini untuk melihat hasilnya. Kalau siswanya pakai komputer seperti ini tampilannya, kalau pakai mobile ini tampilannya. Nah, selanjutnya, bagaimana cara untuk memasukkan ke Teams? Karena ini sudah otomatis tersimpan, saya back dulu. Ini sudah ada tulisan save it. Ini saya sudah bisa close saja. Karena sudah tersimpan kuisnya. Otomatis akan tersimpan. Sekarang kita akan upload masuk ke dalam kelas di Microsoft Teams. Saya akan pilih satu kelas. Contohnya kelas ini, kelas Asesmen Nasional. Di kelas mapel kita. Kemudian di menu, kita pilih Assessment. Ini untuk tampilan di desktop. Kemudian pilih Create Creator. Di bagian bawah, pilih Quiz. Pilih Quiz. Kemudian kita akan masuk ke form yang sudah kita buat. Ini tadi yang sudah kita buat otomatis muncul PTS ganjil campuran. Kita pilih. Di sini ada soal-soal sebelumnya yang pernah kita buat. Kemudian klik Next. Kemudian langkah selanjutnya kita akan atur waktunya. Ini sudah terupload penuh. Kalau sudah muncul ini, assign warna biru, maka sudah terupload. Jadi ini kita atur waktunya di bagian date do. Ini kita edit. Kemudian kita centang schedule to assign in the future. Kita pilih tanggalnya, misalkan ujiannya tanggal 16. Ya. Kemudian kita pilih waktunya misalkan jam 10. Jadi jam 10 pagi ini. Kita pilih AM. Waktu berakhirnya kita pilih juga
tanggal sama, tanggal 16 di hari yang sama, misalkan jam 12. Masuk jam 12, 2 jam. Kalau kita mau pilih close date, ini tanggal tutupnya, artinya siswa sudah tidak bisa lagi menjawab. Ini ada close time-nya, boleh kita pilih. Di sini saya hanya mengaktifkan waktu terlambatnya. Jadi kalau siswa terlambat tetap bisa terkirim. Bisa juga kita centang close date. Klik dan otomatis ini akan terjadwal untuk tanggal 16. Keluar, ini time waktu berakhirnya jam 12. Sudah selesai, kemudian pilih schedule. Di sini kata assign akan berubah menjadi schedule. Kita pilih schedule. Otomatis ini ujiannya sudah terjadwal. Kita bisa lihat, cek, klik di sini untuk mengecek jadwalnya. Ini pilih edit, ini masih bisa diedit lagi. Kalau misalkan ada kekeliruan, ini post time, waktu postingnya jam 10. Saya cancel. Kalau ada perubahan bisa kita update. Misalkan ada, kita pilih kategori PTS. PTS, enter. Oke, ada kategorinya. Kita mau kasih instruksi boleh. Dan seterusnya. Saya update saja. Baik, demikian cara membuat soal ulangan di form Office, kemudian diupload di kelas Microsoft Teams.